Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik. Pagi ini kita bersyukur karena anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan memberi kita umur panjang dan kesehatan, sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, khususnya pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan materi arti bertobat. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut arti bertobat, lebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita minta Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita boleh mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena nyata kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberi kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh melanjutkan pelajaran kami, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan materi arti bertobat. Kami minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Kami minta Roh Kudus memberi hikmat bagi kami, agar kami boleh memahami, mengerti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelajaran kami ini dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, ibu akan mengabsen anak-anak sekalian terlebih dahulu. Coba dengarkan namanya: Annabella Diandra Lauren, Cici Jose Adinata, Yohanes Patriadi, Natali Kasih, Gita Septiana, Justin Immanuel, Jesslyn Krisila, Michael Wiratama, Sela Kristiani, Imelda Rosepiana Putri. Baik, materi kita hari ini adalah arti bertobat.
Tujuan materi ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan anak-anak sekalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, menyebutkan alasan mengapa manusia perlu bertobat. Yang ketiga, menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Dan yang keempat, mendaftarkan contoh perubahan cara hidup sebagai manusia yang sudah bertobat. Baik anak-anak sekalian, sebelum mengamati video kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Lalu Isa bersabda lagi, ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku." Maka ayahnya membagikan hartanya kepada kedua anaknya itu. Beberapa hari kemudian anak yang bungsu itu berkemas-kemas lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Setelah semuanya habis, terjadilah kelaparan besar di seluruh negeri itu, sehingga ia mulai merasa kekurangan. Jadi pergilah ia bekerja pada salah seorang penduduk negeri itu yang menyuruh dia untuk menjaga babi-babinya di ladang. Ia ingin sekali bisa mengisi perutnya dengan ampas kacang yang menjadi makanan babi-babi itu, tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Setelah ia menyadari keadaannya, berkatalah ia, "Orang-orang upahan di rumah ayahku diberi makan berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini setengah mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan juga terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah. Terimalah aku sebagai orang upahan saja, ayah.' Maka ia pun berangkat dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih di kejauhan, ayahnya sudah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari menemui anaknya, lalu dirangkulnya anak itu dan diciumnya. Anaknya berkata kepadanya, 'Ayah, aku berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah lagi.' Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Segeralah ambil pakaian yang terbaik, lalu pakaikan kepadanya. Masukkan cincin pada jarinya dan pakaikan dia kasut. Ambillah anak lembu yang gemuk dan sembelihlah lembu itu. Mari kita makan dan bersukaria, karena anakku ini sudah mati, tapi sekarang hidup kembali. Ia telah hilang, tapi sekarang aku mendapatkannya kembali.' Maka mereka semua bersukaria. Pada waktu itu anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar bunyi musik dan orang menari. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya, 'Ada apa ini di rumah?' Hamba itu menjawab, 'Adik Tuan kembali. Ayah Tuan sudah menyembelih anak lembu yang gemuk, sebab ia sudah mendapatkan anaknya kembali dengan selamat di rumah.' Anak yang sulung itu menjadi sangat marah. Ia tidak mau masuk ke rumah. Kemudian ayahnya keluar untuk membujuknya. Tetapi ia berkata, 'Ayah, ingatlah, bertahun-tahun lamanya aku bekerja untuk ayah, dan belum pernah aku melanggar perintah ayah. Meskipun begitu, ayah belum pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing pun, supaya aku dapat bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi sekarang ketika datang anak ayah yang sudah menghabiskan harta ayah dengan perempuan-perempuan pelacur, ayah menyembelih anak lembu yang gemuk baginya.' Lalu sang ayah berkata, 'Hai anakku, engkau ada selalu bersama-sama dengan aku. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Kita patut bersukaria karena adikmu itu tadinya mati, tapi sekarang hidup lagi. Ya dahulu hilang, tapi sekarang ia kembali lagi.'" Mari kita dengarkan penjelasan materinya. Menurutmu, apa artinya bertobat? Yang kedua, apakah manusia perlu bertobat? Mengapa?
Bertobat lazimnya dipahami sebagai sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Bertobat memungkinkan seseorang berbalik dari cara hidup yang lama yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki ke cara hidup baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, kata bertobat atau pertobatan disebut dengan kata Yunani atau metanoia. Metanoia berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, atau perubahan kesadaran. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu, mengerti, dan sadar akan dosa-dosanya. Orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang lama berdosa. Bertobat dapat diartikan dengan menyesal atau berbalik kembali. Dengan kata lain, bertobat berarti perubahan pikiran dan sikap hidup. Pertobatan adalah suatu keputusan yang menghasilkan perubahan pikiran yang menuntun pada perubahan tujuan dan tindakan. Bertobat yang terpenting adalah mengubah sikap terhadap dosa. Pertobatan meliputi 3 hal, yaitu pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Seseorang yang bertobat ketika mendengar panggilan keselamatan harus bersungguh-sungguh menyangkal diri dan berubah kembali kepadanya, meninggalkan dosanya, dan berbalik dari dosa mengikuti Kristus. Sesuai Kisah Para Rasul 3 ayat 19 mengingatkan, karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. 2. Penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Seseorang yang mengakui pertobatannya haruslah tunduk pada firman Tuhan dan bersedia untuk diajar dan melakukan firman-Nya. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketaatan kepada firman. Surat Yakobus menyaksikan bahwa hendaklah manusia tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi yang paling penting menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Seseorang yang hidup dalam pertobatan harus terus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada buah baik yang dihasilkan tanpa kemauan untuk menerima perbaikan dan pimpinan Roh Kudus. Bertobat tidak hanya membutuhkan keinginan, tetapi juga tekad dan komitmen yang sungguh untuk melaksanakannya. Tekad dan komitmen menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Pertobatan haruslah diiringi dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Kisah anak bungsu yang diceritakan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menunjukkan sebuah contoh komitmen dan keseriusan seseorang untuk bertobat. Anak bungsu itu berbalik segera dari kehidupan lamanya, menjalani kehidupan baru bersama dengan ayah dan saudaranya laki-laki. Perumpamaan ini Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri merupakan pemisahan dari kasih dan persekutuan Allah. Hidup yang benar dan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Mengapa manusia perlu bertobat? Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Demikian, apa yang harus kita lakukan? Orang berdosa harus menyadari keadaannya dengan rendah hati, kembali kepada Bapa, mengaku dosanya dan bersedia untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Bapa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang menggambarkan ciri-ciri tindakan pertobatan, misalnya anak-anak yang memiliki sifat sombong dan angkuh, menyesali kesalahannya dan berubah menjadi rendah hati. Dahulu suka marah-marah, sadar dan bertobat menjadi siswa yang sabar dan penuh ramah tamah. Dahulu suka iri, sekarang bertobat menjadi peserta didik yang penuh kasih dan penyayang.
dahulu sering mengeluarkan kata makian, kasar, tidak sopan, berubah menjadi bertutur kata dengan santun, halus, sopan, dan sebagainya. Dahulu suka berbohong, menyadari kesalahannya dan berubah menjadi anak-anak yang jujur. Dahulu memiliki sifat serakah yang ingin menguasai, menyadari kesalahannya dan menjadi anak-anak yang tidak serakah, tetapi hidup penuh syukur, menerima apa adanya. Baik, sebagai kesimpulan materi kita saat ini, berarti pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang baik dengannya. Yang kedua, mengapa manusia perlu bertobat? Jawabannya adalah karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Baik, sebagai hafalan bersama, kita akan baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, ayat ini anak-anak sekalian kita akan hafal bersama-sama. Ibu akan membantu anak-anak bagaimana cara menghafalnya dengan cepat. Coba perhatikan ke depan. Ini sudah Ibu kasih satu contoh bagaimana cara menghafal yang cepat. Mari kita hafal bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik, Ibu akan memberikan tes berupa tes tertulis untuk mengetahui sejauh mana anak-anak telah memperhatikan penjelasan Ibu Guru. Yang pertama, menurut pendapatmu apa artinya bertobat? Jelaskan. Yang kedua, apakah manusia perlu bertobat? Mengapa? Yang ketiga, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Bagaimana cara anak itu mengaku kesalahannya di hadapan ayahnya? Yang keempat, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti kisah anak yang hilang tersebut, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Yang kelima, hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anak sekalian, sebagai tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan halaman 16, yaitu menuliskan yang pertama tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Contoh mengucapkan kata makian, kasar, dan tidak sopan. Yang kedua, menuliskan perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya perubahan sikap, bertutur kata yang santun, halus, dan sopan. Baik anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat yang berjudul Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Mari kita akan nyanyikan secara bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan,
datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Di akhir kegiatan pembelajaran kami hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru kami mengenai arti bertobat dapat tertanam dalam hidup kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami dimampukan untuk menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang Allah sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, juga masa depan kami. Kami yakin masa depan kami terjamin di tangan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.